Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, khususnya nanti kita lihat secara analisa teknikal ya, karena mungkin banyak teman-teman yang mau tahu apakah crypto hanya pump sesaat, karena untuk hari ini memang kita mengalami kenaikan dan kita akan bahas juga, atau pumpnya ini akan bisa bertahan juga. Jadi kita akan lihat secara outlook dan keadaan market crypto juga gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Untuk update kali ini kita lihat dulu keadaan market crypto. Tadi kita sudah bahas sedikit naik dan cukup signifikan sebenarnya 3,6% secara rata-ratanya ya. Bitcoin mengalami penguatan, naik sekitar 5,2%, Ethereum naik sekitar 6%, bahkan sekarang sudah kembali lagi ke level 3100. Kemarin itu sempat di bawah 3000 gitu. Jadi rata-rata memang altcoins, Bitcoin dan lain-lain banyak yang mengalami kenaikan. Untuk 24 jam terakhir kita bisa perhatikan kripto-kripto mana saja yang mengalami penguatan. Ini GMT memang lagi kuat-kuatnya gitu ya. Rune selalu kalau misalnya lagi drop beberapa kali dia memang cukup cepat gitu ya recovernya. Ini hari ini dia naik sekitar 16%. Kita lihat ada Zcash, ada Near Protocol juga yang naik 14%. Di video kali ini kita akan bahas juga sepertinya Near akan cukup menarik mungkin kalau misalnya pump ini bisa bertahan gitu ya untuk Near Protocol. Ada Sandbox, ada LRC dan masih banyak lagi, rata-rata memang naik gitu ya. Untuk Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed di level 27. Jadi memang kemarin kita sempat extreme fear yang sempat kita bahas di video waktu yang tepat untuk membeli crypto gitu ya. Dan sekarang kita sudah ke dalam di level fear lagi karena mungkin ini market udah ada sedikit kenaikan. Nah, kripto-kripto apa yang menarik? Seperti biasa kita bisa lihat secara fundamental gitu ya. Salah satunya mungkin teman-teman familiar dengan yang namanya ini Terra Luna ya. Memang sudah sempat kita sering bahas juga, salah satu kripto favorit saya gitu ya. Saya juga ada hold Terra Luna search atau dia naik sekitar 17%. Nah, kenapa Terra Luna naik? Kita coba lihat untuk harga sekarang ya, untuk Terra Luna berapa. Terra Luna dia juga lumayan naik sekitar 10% gitu ya. Jadi cukup lumayan bagus di $92. Dan Terra Luna ini menjadi salah satu kripto yang bisa teman-teman perhatikan pada saat market drop gitu ya. Mungkin ini menjadi shopping list teman-teman juga gitu Terra Luna. Tapi kembali lagi teman-teman harus disclaimer on dan do your own research gitu ya. Jangan langsung beli, tapi harus pelajarin dulu dia kripto apa. Seperti yang teman-teman sudah tahu seharusnya ya, dimana Terra Luna ini sebenarnya bergantung terhadap USD-nya dia atau stablecoin-nya ya, Terra US dollar gitu ya. Dan kenapa dia naik? Karena kalau teman-teman perhatikan, USD ini sudah becomes the third largest stablecoin atau stablecoin paling besar nomor 3 di seluruh market crypto. Jadi ini yang membuat mungkin Terra Luna sedikit naik karena memang cukup optimis. Kita lihat sekarang Terra USD atau USD ya sudah di posisi nomor 13. Dan kenapa ini cukup bullish terhadap Terra Luna sendiri? Karena sempat kita bahas, sudah lama kita bahas juga tentang Terra Luna, fundamentalnya. Dimana kalau misalnya USD-nya ini banyak yang adopsi, banyak yang menggunakan USD ya, Terra USD, supply dari Terra Luna sendiri akan berkurang gitu. Kenapa? Karena memang USD ini dan Terra Luna ini mempunyai bisa dinamakan algorithmic stablecoin gitu ya. Jadi mereka ada hubungannya lah gitu ya, ada burn mekanismenya juga, mekanisme bakar, jadi supply Luna bisa berkurang gitu. Makanya semakin banyak semakin besar ini USD. Kalau misalnya USD sekarang naikin 13, bayangkan kalau misalnya USD masuk ke dalam level top 10 gitu ya, apa yang akan terjadi terhadap price atau harga dari Terra Luna? Kemungkinan besar juga akan mengalami kenaikan gitu ya. Semakin besar adopsi Terra Luna juga supply-nya semakin kecil dan berikutnya harganya juga akan naik, kira-kira seperti itu. Tapi teman-teman kembali lagi do your own research gitu ya. Lalu kita juga bahas tadi Near Protocol, dimana kalau memang market ini bisa kembali bounce atau kembali bisa bertahan ya dalam kenaikan ini, mungkin Near akan cukup menarik. Kenapa Near menarik? Ini yang sempat kita bahas di beberapa video sebelumnya, mungkin beberapa minggu sebelum malah ya, dimana Near Protocol akan launching native stablecoin-nya dia. Jadi ini hampir sama juga dengan yang tadi kita bahas. Kita lagi bahas tentang stablecoin ya, USD. Kita lagi bahas USD. Dan Near Protocol sendiri, dia adalah salah satu layer 1 yang memang lagi naik daun gitu ya. Dan dia mau mengeluarkan stablecoin USN ya, atau Near US Dollar. Nah, apa yang menarik dari USN sendiri? Ya, salah satunya sebenarnya dia ada buat DeFi-nya juga, ada
extremely attractive annual interest rate ya. Ini hampir sama dengan Anchor Protocol di ekosistem Terra, tapi ini di ekosistem NEAR. Walaupun belum ada demonya juga, jadi belum bisa dianalisa. Tapi yang menariknya adalah dari NEAR Protocol sendiri, dia akan launching yang tadi kita bahas USN-nya ini di April 20 gitu. Dan sekarang ini pada saat video ini dibuat, sekarang tanggal April 19. Jadi bisa dibilang mungkin besok. Makanya kalau teman-teman perhatikan, harga NEAR Protocol sendiri juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Mungkin ini adanya mau launching stablecoin-nya dia. Dan kalau berhasil mungkin masih bisa naik lagi sih sebenarnya ya. Jadi agak sedikit spekulatif juga kalau teman-teman mau trade atau scalping NEAR gitu ya. Bisa dipertimbangkan lah. Jadi kira-kira itu. Kita sekarang bahas ke Bitcoin-nya dulu juga. Bagaimana dengan Bitcoin? Kita bahas sedikit dengan on-chain data lagi. Ini dari si Dylan LeClaire gitu ya. Dimana yang kali ini dia bahas adalah outflow ya, balance on exchanges untuk Bitcoin, khususnya untuk di satu exchange yaitu adalah Coinbase ya. Jadi kita analisa untuk Coinbase sendiri saja. Ini on-chain data. Dia bilang Thursday atau hari Kamis was the fourth largest day of Bitcoin net outflows in the history of Coinbase. Jadi ini Kamis yang sebelumnya ya, Kamis minggu lalu. Jadi bukan berita baru, tapi datanya baru keluar ya. Kamis minggu lalu itu menjadi salah satu hari keempat paling besar di mana Bitcoin mengalami outflow atau pengeluaran gitu ya, withdraw dari Coinbase. Dan sebenarnya intinya apa sih dari ini, data ini? Intinya adalah cukup bullish sih sebenarnya, cukup positif. Kenapa? Karena artinya banyak orang-orang yang beli Bitcoin ya di dalam Coinbase. Lalu setelah mereka trade misalnya dari stablecoin ke Bitcoinnya mereka kirim mungkin ke decentralized wallet ataupun ke external wallet gitu ya. Untuk apa? Lebih karena untuk long term gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, walaupun kadang market crypto naik turun atau sideways gitu ya, tapi banyak orang yang atau mungkin orang-orang yang yakin terhadap Bitcoin, terhadap blockchain, tetap mengakumulasi dan memang lebih karena untuk store of value atau untuk long term investment. Jadi ini adalah salah satu strategi yang bisa dipertimbangkan juga, karena kita lihat banyak yang menggunakan strategi seperti ini. Bukan hanya orang biasa, tapi banyak investor-investor ternama juga. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini cukup bullish, tapi kembali lagi ini secara long term gitu ya, secara jangka panjang. Kita lihat sendiri chartnya dari 2014 sampai 2022. Oke, jadi bukan chart harian atau chart 4 jam atau 1 jam. Kalau kita lihat dari analisasi Galaxy BTC, ini skenario bullishnya dia. Kembali lagi bisa salah, bisa tahu-taunya kita mengalami penurunan. Tapi ini skenario-nya dia, di mana dia secara ini eksplisit dia bilang the market will pump again big time. Menurut dia market akan naik lagi. Kenapa? Karena kalau menurut si Galaxy ini, kalau kita perhatikan ya, dia bilang ini skenario-nya hampir sama dengan skenario di tahun 2021. Ya, di summer 2021, di mana sempat kita mengalami trap longs atau bisa dibilang ini mau naik nih Bitcoin. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini chart Bitcoin, yang grafik Bitcoin, ini Bitcoin mau naik nih, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata kita mengalami penurunan gitu. Habis menaik, orang-orang udah cukup bullish, ternyata kita mengalami penurunan. Hampir sama beberapa minggu yang lalu, kalau teman-teman ingat juga, ini kita mengalami kenaikan cukup signifikan. Orang-orang bilang, wah ini kita akan naik lagi, tapi ternyata kita mengalami penurunan gitu ya. Orang-orang langsung lose hope ya, nggak ada harapan lagi, dan sempat mengalami fake out juga. Fake out ini artinya sempat turun dari support ya, tapi ternyata bisa kembali lagi naik. Dan apa yang terjadi baru-baru ini ya, kita juga mengalami fake out yang sama di satu atau 2 hari sebelumnya, dimana kita mengalami penurunan dari major support kita 40.000, tapi ternyata kita sekarang mengalami penguatannya lagi gitu ya. Lalu dia ini mengcopy sih sebenarnya skenario pada saat kita mengalami bull run-nya. Di sini kita mengalami kenaikan, lalu dia copy kira-kira seperti itu candle-nya gitu ya. Jadi ini masih spekulasi juga sih sebenarnya, satu skenario bullish gitu ya. Walaupun kalau untuk sekarang saya sendiri nggak bisa terlalu bullish juga, karena memang secara makro keadaan ekonomi lagi was-was gitu ya, harus berhati-hati. Orang-orang lagi pada melihat kira-kira kebijakan pemerintah atau the Fed itu bagaimana gitu. Jadi ini harus dipertimbangkan juga. Dan sekarang kita cek untuk analisa teknikal bagaimana. Bentar ya.
Oke, nah kita lihat ke analisa teknikal, khususnya untuk Bitcoin kita mau lihat apakah dia bisa bertahan atau tidak gitu ya. Kalau kita lihat overview, memang sebelumnya di video terakhir mungkin teman-teman bisa nonton juga waktu yang tepat untuk membeli kripto gitu ya. Di video ini kita lihat memang sempat kemarin kita mengalami fake out, ini bisa dinamakan fake out nih. Kita major support kita kan di sini kan. Di sini gitu ya. Lalu di sini ya, kita lihat ini ada garis yang cukup kuat dan memang kemarin kita sempat mengalami penurunan gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini adalah tanda-tanda kita bisa kembali lagi mengalami kenaikan atau at least ini kenaikan untuk short term juga tidak apa-apa gitu ya. Kita coba melakukan analisanya sendiri. Kembali lagi disclaimer on semuanya and do your own research gitu ya, karena keputusan tetap di tangan teman-teman. Dan kalau kita perhatikan mungkin kita lihat secara time frame 4 jam ya. Sebelumnya di video yang lalu yang sempat kita bahas juga adalah kita perhatikan dari volumenya dulu. Apakah volumenya cukup kuat ya? Kalau kita lihat volumenya, ini kita tunggu volume keluar. Nah, kalau teman-teman perhatikan secara volume, kalau tidak salah kemarin kita bikin video di candle ini kira-kira di 2 candle ini. Dan memang kalau teman-teman perhatikan di 2 candle ini tidak terlalu optimis ya. Kalau kita lihat dari sini secara volume pun ya kalau kita perhatikan cukup kecil ya kalau kita bandingkan. Tapi ternyata pagi hari ini atau malamnya sempat Bitcoin mengalami pump yang cukup besar gitu. Jadi ini yang menjadi dampak positif juga di saat dia mengalami pump sedikit besar dan volumenya juga lebih tinggi daripada volume sell-nya dia. Jadi mungkin ini adalah satu indikasi ya, mungkin apakah kita masih bisa touch atau mengenai support kita di bawah sini, mungkin kecil kemungkinannya ya, atau kita kembali ke level 37.300 ini. Jadi itu salah satu skenario-nya, dan kita ternyata bisa mengalami kenaikan. Lalu kalau kita perhatikan sekarang dia sempat mengalami konsolidasi di sini beberapa jam gitu ya. Lalu nih baru saja dia pump lagi nih, dia pump sekitar 2% untuk Bitcoin ke level 41.500. Dan memang sebenarnya ya kembali lagi ini adalah salah satu teknik yang penting sekali, dimana di saat market uncertainty seperti ini ya, kalau menurut saya pribadi strategi paling baik yang kita lakukan adalah dollar cost averaging, atau teman-teman cicil beli saja gitu ya, cicil beli. Contohnya bagaimana? Mungkin kita balik lagi ke candle 4 jam ya, jadi lebih jelas. Kita tunggu dulu ini untuk kembali ke dalam candle 4 jam. Nah, yang maksudnya dollar cost averaging adalah teman-teman mungkin cicil beli, dimana mungkin kita kalau melihat secara time frame luasnya ya, dimana kita ada potensi memang untuk Bitcoin kembali lagi turun ke level 37.300 walaupun kita belum 100% yakin atau masih sekitar 50% gitu ya, apakah Bitcoin akan kembali turun lagi atau tidak. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti itu, memang lebih bagus pada saat kita melihat, wah ini market lagi fearful atau market lagi ketakutan, ya mungkin yang bisa kita lakukan adalah untuk membeli sebagian dulu gitu. Jadi bukan all in, teman-teman harus ada money managementnya juga, bagaimana cara memanage-nya. Mungkin bisa pada saat dia turun di sini, walaupun kita nggak time the bottom, mungkin di sekitar level 38.000 gitu ya. 38.500 atau 39.000 mungkin bisa cicil beli, misalnya contohnya Bitcoin di sini gitu ya. Dan mungkin ada satu lagi bit di bawah sini, atau untuk order belilah limit ya, karena saya rekomendasi untuk bermain di spot aja, jangan di futures, kecuali teman-teman memang sudah experienced trader gitu ya. Nah, lebih baik di spot, lebih aman. Dan misalnya jadi ada 2 level. Nah, dengan adanya kita dollar cost averaging seperti ini, atau mungkin kita cicil beli, ini tergantung sih. Ini time frame sedikit lebih kecil ya, kalau biasanya di time frame daily. Tapi dengan seperti ini, pada saat misalnya market mengalami kenaikan, yang sekarang kita alami, misalnya market mengalami kenaikan, kita tidak fear of missing out juga, atau tidak FOMO. Kenapa? Karena kita memang sudah ada posisi, misalnya di sini, udah sempat beli gitu ya. Walaupun memang kita tidak beli full amunisi, misalnya seperti itu. Tapi ini menjadi salah satu skenario yang cukup aman dan memang cukup positif. Mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan juga. Mungkin kalau teman-teman mau request, mungkin nanti kita bikin video khusus untuk bagaimana sih cara dollar cost averaging yang benar ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk itu keadaan sekarang, mungkin kita lihat juga kalau misalnya ternyata kita bisa kembali naik, nah resistennya tuh di berapa sih gitu ya, karena kita harus perhatikan juga secara makronya memang belum tentu kuat juga gitu ya secara makro, karena masih ada pressure ya dari makroekonomik. Dan kita bisa lihat dari sini secara Fibonacci-nya saja, dimana kita ambil dari swing high-nya ke swing low-nya, dimana kalau untuk sekarang memang resisten kuatnya kembali lagi ini di level golden ratio 0,618 ya, itu sekarang di level 44.100.
Dan kalau teman-teman perhatikan di level ini, bisa dibilang ini juga level yang kita buat kan di sini nih. Tuh, ini adalah yang kita buat level resisten kuatnya dia ya. Kita ganti warna biru. Nah, ini adalah resisten kuatnya dia. Jadi memang mungkin ada skenario Bitcoin ya bisa kembali lagi naik sampai ke level sini ya. Dan mungkin nanti di level sini bisa aja ada rejection lagi ke bawah lagi. Belum tentu kita bisa breakout. Tapi ini adalah salah satu skenario-nya. Dan untuk sekarang mungkin ada potensi untuk dia kembali ke level ini. Apakah resisten berikutnya mungkin yang lebih dekat ya, kalau menurut saya juga potensi resisten yang kuat juga ya sekarang di sekitar level di sini nih. Kalau teman-teman mau lihat di sekitar level 42 ribuan ya. Ini saya close di sekitar level 42 ribuan karena di sini ada exponential moving average-nya dia juga. Kalau teman-teman perhatikan di sini exponential moving average-nya juga berikut dengan level resisten sebelumnya nih dan support. Dan makanya di sini kita lihat mungkin menjadi short term resistance gitu ya. Lalu ini lebih ke arah resisten yang lebih kuatnya lagi. Jadi kira-kira itu untuk analisa Bitcoin sekarang dan analisa market sekarang. Cukup lumayan bagus recovery-nya. Dan itu yang kita bisa update di video kali ini. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.